Pemirsa Khazanah, saat membaca Al-Quran dari awal surat, biasanya kita memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagaimana bila kita membaca Al-Quran dari pertengahan surah? Apakah harus membaca basmalah juga? Setiap kali membaca Al-Quran dari bagian manapun, kita dianjurkan untuk membaca ta'awuz, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hal ini merupakan perintah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98. Menurut mayoritas ulama, bacaan basmalah hanya dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran dari awal surat. Landasannya adalah hadis yang dituturkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyatakan, suatu ketika Rasulullah SAW terbangun dari tidur sambil tersenyum. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum? Beliau bersabda, baru saja turun kepadaku satu surah. Kemudian beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Mengomentari hadis ini, Imam Nawawi mengatakan seorang muslim harus membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat, kecuali surat At-Taubah. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Bismillah adalah ayat khusus yang ditulis di dalam mushaf pada setiap awal surah, kecuali surat At-Taubah. Namun jika membacanya dari pertengahan surah, misalnya kita membaca surah Al-Baqarah langsung dari ayat 183, maka tetap boleh membaca basmalah. Tapi jika hanya membaca ta'awuz dan langsung membaca ayatnya, juga diperbolehkan. Seorang ulama mengatakan, dianjurkan membaca basmalah di awal setiap surat, baik ketika sholat maupun di luar sholat, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, jangan sampai ditinggalkan. Lalu ketika ditanya tentang membaca bismillah di tengah surah, beliau menjawab, tidak apa-apa dia membacanya. Khusus awal surat At-Taubah tidak dianjurkan untuk membaca bismillah, namun cukup membaca ta'awuz saja. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, diantaranya adalah adanya kesepakatan para sahabat di zaman Uthman bahwa dalam mushaf Uthmani tidak ada tulisan basmalah di awal surat At-Taubah. Menurut Uthman, itu yang beliau pahami dari isyarat yang diajarkan Nabi SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Uthman, apa yang membuat Anda meletakkan Al-Anfal yang merupakan salah satu dari 7 surat yang panjang, disusul dengan At-Taubah yang merupakan surat Al-Mi'in atau surat yang jumlah ayatnya ratusan? Kedua surat tersebut Anda letakkan secara berurutan, sementara tidak Anda tuliskan basmalah di antara keduanya. Uthman radhiyallahu anhu lalu menjawab, dulu ketika turun Al-Quran kepada Rasulullah SAW, beliau memanggil sahabat yang bertugas mencatat wahyu. Lalu beliau mengarahkan, letakkan ayat ini di surah ini. Dan surah Al-Anfal termasuk surah yang awal-awal turun di Madinah. Sementara surat At-Taubah adalah surah yang akhir turun. Sementara pembahasan dalam surat At-Taubah mirip dengan yang ada dalam surah Al-Anfal. Aku menduga surah At-Taubah masih bagian dari surah Al-Anfal. Namun hingga Rasulullah SAW wafat, beliau tidak menjelaskan kepada kami kalau itu bagian dari Al-Anfal. Karena itulah saya urutkan keduanya dan saya tidak menuliskan basmalah di antara keduanya. Lalu aku letakkan di deretan 7 surat yang panjang. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Alasan lain adalah keberadaan surat At-Taubah yang berisi pemakluman perang dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik. Karena itu, surah At-Taubah juga sering disebut surah Baro'ah yang artinya berlepas diri. Selain itu, surah ini juga berisi ayat-ayat yang menyingkap sisi-sisi buruk orang-orang munafik, hingga Ibnu Abbas menyebutnya dengan surah Al-Fadhihah atau yang mempermalukan. Karena itulah, ketika Muhammad Al-Hanafiyah ditanya mengapa dalam surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah, beliau menjawab, surah Baro'ah turun membawa pedang, sementara Bismillahirrahmanirrahim adalah lambang keamanan. Terkait dengan surah Al-Anfal dan At-Taubah yang letaknya berurutan, selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimana jika kita membaca Al-Quran secara tidak berurutan? Bolehkah?
Membaca Al-Quran secara tidak berurutan, maka hukumnya bisa dipilah-pilah. Para ulama berpendapat, bila membaca satu surah dalam Al-Quran, misalnya surah Al-Baqarah, maka menurut pendapat yang paling kuat harusnya mematuhi urutan ayat-ayatnya. Karena susunan ayat adalah tauqifi atau berdasarkan petunjuk Nabi. Sementara bila membacanya dalam satu rakaat solat, maka jika yang tidak urut adalah susunan surah-surahnya, seperti misalnya membaca surah An-Nas sebelum surah Al-Ikhlas, hukumnya makruh menurut mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Ulama lain menyatakan bahwa pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah tidak makruh, karena ada sebuah hadis riwayat Muslim dari Huzaifah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Nabi pernah membaca beberapa surah Al-Quran secara tidak berurutan saat sedang sholat pada suatu malam. Huzaifah berkisah tentang pengalaman sholatnya bersama Nabi SAW di suatu malam. Mulailah beliau membaca surah Al-Baqarah hingga saya menyangka beliau akan rukuk di ayat ke-100. Namun ternyata beliau tetap meneruskan bacaannya hingga saya menyangka beliau akan membaca di rakaat tersebut. Namun beliau meneruskan bacaannya lagi dan saya menyangka beliau akan rukuk di akhir surah. Tetapi beliau meneruskan dan memulai surah An-Nisa dan membacanya. Kemudian meneruskan dengan surat Ali Imran dan beliau membacanya. Jika dilihat urutannya dalam mushaf Al-Quran, surat An-Nisa merupakan surat keempat, sedangkan surat Ali Imran adalah surat ketiga. Dalam hadis tersebut diriwayatkan, Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah terlebih dulu, kemudian surat An-Nisa, dan dilanjutkan surat Ali Imran, sehingga tidak berurutan antara surat Ali Imran dan An-Nisa. Selanjutnya, bila membaca Al-Quran tidak berurutan di luar sholat, maka menurut mazhab Syafi'i diperbolehkan, tapi disebut telah meninggalkan pilihan yang lebih utama. Misalnya membaca surat Yasin terlebih dulu, baru kemudian surat Al-Baqarah. Lalu, apabila dilakukan dalam sholat, namun dalam 2 rakaat berbeda, seperti pada rakaat kedua membaca surat yang urutannya lebih dahulu daripada surah yang dibaca pada rakaat pertama, maka Imam Nawawi berkata bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehannya. Wallahu a'lam.